Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Nama Amando Lasabuda, seorang peneliti asal Indonesia, menjadi pembicaraan di berbagai belahan dunia karena peneliti muda lulusan Teknik Geofisika ITB ini berhasil mendapatkan pendanaan untuk penelitian senilai 257 juta euro atau setara dengan 4,2 triliun. Pendanaan senilai 4,2 triliun ini diperuntukkan bagi 1.235 peneliti yang memenangkan kompetisi untuk mendapatkan pembiayaan atas penelitian mereka. Amando yang kini kuliah di Norwegia salah satu yang mendapatkannya. Kenapa Amando mendapatkan bantuan atas penelitiannya? Karena dia melakukan penelitian yang disebut dengan BRAVO, Barents Sea Evolution. Dari 7.044 proposal, dia salah satunya. Satu kebanggaan buat bangsa kita, bangsa Indonesia. Dan untuk tahu lebih detail mengenai apa yang dilakukan Amando, ini dia tayangannya. Nama Amando Lasabuda sempat menjadi perbincangan karena prestasinya. Bagaimana tidak? Ilmuwan asal Indonesia di University of Tromsø, Norwegia, baru saja dianugerahi Mary Sklodowska-Curie Actions atau MSCA, Postdoctoral Fellowship oleh Badan Riset Eksekutif Eropa di Brussels, Belgia. Amando merupakan satu dari 1.235 pemenang tahun 2023 yang berhasil terpilih dari total 7.044 proposal penelitian yang masuk. Persaingan yang ketat ini memperebutkan dana riset dengan jumlah total 257 juta euro atau sekitar 4,2 triliun rupiah. Riset Amando dengan tajuk BRAVO atau Barents Sea Evolution akan meneliti paleogeografi dan transportasi sedimen Search to Sink di Laut Barents di wilayah Arktik. Melalui penelitian ini, Amando berharap dapat memproyeksi iklim masa depan yang berguna terkait pemanasan global saat ini. Itu tadi cerita tentang Amando, dan di hadapan saya sekarang sudah ada Nadia Nabila Putri. Halo Bang Andi. Terima kasih Dea sudah hadir di acara Kikendi. Terima kasih sudah diundang. Dan aku juga melihat kamu mendapat penghargaan ya. Dan juga kamu belajar di Korea ya untuk dapat master. Betul. Nah, kalau penghargaan apa yang pernah kamu dapatkan? Kalau yang individual paling sih keterima beasiswa waktu S2 di Korea. Lalu selesai di Korea, kebetulan tesis saya dipatenkan dan nama saya masuk menjadi autor untuk paten tersebut di Lever University. Itu yang individual sih Bang Andi. Tapi recently project saya itu diakuin di level global melalui forum namanya One Young World. Dan di sana saya dikasih kesempatan untuk sharing ini proyeknya tentang apa, beneficiariesnya siapa, seperti itu. Baik, kalau penghargaan yang pertama itu individual tadi tentang apa? Jadi tesis saya itu saya bikin algoritma untuk drone supaya bisa bergerak dalam ruangan indoor, nggak cuman outdoor. Jadi ada algoritma biar dia geraknya tuh efisien. Implementasinya itu dikhususkan kalau misalnya tiba-tiba amit-amit ada gempa bumi, ambruk, kita bisa kirim drone dan dia bisa scan kira-kira fatal risk-nya berapa persen, terus bisa drop P3K-nya di mana. Itu ideal case-nya. Oke, jadi bisa masuk di ruang sempit ya. Kalau orang nggak bisa masuk, drone dimasukkan untuk memetakan situasi dan kondisi tadi dengan risiko-risikonya ya. Iya, betul. Kamu memang belajar apa?
Saya kebetulan terjerumus nih. S1, S2-nya teknik elektro. Oke, S1 di mana? Di ITB. Kemudian S2-nya tadi di Korea? Di Korea, yes. Di mananya itu? Namanya Kumoh National Institute. Kamu bilang kamu terjebak, artinya ini bukan sesuatu yang kamu sukai atau? Lebih ke waktu kecil tuh, papa suka ngajak ngoprek, bersihin komputer, bersihin fan. Jadi kayak nggak tahu ada opsi lain gitu. Jadi dari kecil sudah dimasukin virus itu ya? Iya. Oke, jadi waktu dewasa kamu memang memilih ya, bukan disuruh orang tua ya, bidang elektro ini ya? Enggak, mama papa membebaskan mau apa aja, yang penting tanggung jawab lah. Oke. Sekarang kamu tinggal di mana? Saya base di Bali sekarang. Bali. Oke. Nah, Dea, aku undang kamu ke acara Ki Candy karena aku dengar kamu menciptakan atau melakukan perubahan-perubahan tertentu sehingga menghasilkan sebuah mesin listrik untuk perahu. Betul. Mesin listrik untuk perahu. Bisa cerita sedikit apa yang kamu buat ini? Yang saya buat, saya dan tim mencoba menyatukan beberapa teknologi yang sudah ada di pasar menjadi satu kesatuan yang kita kasih nama Mantawan. Manta. Manta. Manta ini pari ya? Ikan ya. Ikan pari itu ya, ikan manta. Mantawan. Manta 1. Yes. Kenapa dikasih nama Manta 1? Karena mau bikin Manta 2, 3, dan seterusnya. Iya, inovasinya terus berkembang ya. Betul. Baik. Jadi Manta 1 ini adalah penggerak listrik yang ngambil powernya dari baterai, Bang Andi. Baterai. Oke, nanti cerita ya, apa istimewanya inovasi yang kamu dan teman-teman buat, dan apa manfaatnya bagi nelayan ya katanya yang utama ya? Iya, nelayan kecil. Nelayan kecil. Oke, tapi sebelum itu kita simak dulu tayangan berikut ini. I was 16 years old and in love with the ocean. Nadea Nabila Putri berhasil menciptakan produk inovatif bernama Mantawan. Bahkan, inovasinya ini sukses membawa dirinya hingga ke kancah dunia. So, how can an electric small boat engine make a big difference? Mantawan will be helping to keep our ocean cool. Inovasi Mantawan adalah mesin ketinting listrik dengan sumber tenaga dari baterai pack yang telah dirancang sedemikian rupa agar penggunanya menjadi lebih mudah. Atas inovasinya ini, gadis yang peduli terhadap lingkungan laut berhasil memitigasi lebih dari 29.000 ton karbon di Indonesia. Inovasi yang diciptakan Nadea ini berangkat dari keprihatinannya terhadap kondisi lautan di Indonesia. Mantawan diharapkan dapat mengurangi jejak karbon lewat kehidupan masyarakat pesisir. Sejauh ini, Nadea sudah memiliki 2 area binaan nelayan yang menggunakan Mantawan di Desa Kelan dan Banyuwangi. Ya, itu tadi cerita tentang temuan atau inovasi dari Dea dan teman-teman. Dan sekarang tentu yang jadi pertanyaan adalah dari mana muncul gagasan untuk membuat mesin listrik bagi perahu kecil guna membantu nelayan tadi itu? Oke, idenya tuh dimulai 2017 pada saat saya balik ke Indonesia gitu ya, setelah selesai studi. Saya sering diving, Bang Andi. Nah, ketika saya diving, saya ini ditemenin sama teman-teman nelayan untuk mencapai titik divingnya tersebut gitu ya. Sambil menuju ke sana kita ngobrol. Dan keluhan teman-teman nelayan tuh sama. Minyak mahal. Kadang nggak ada. Minyaknya nggak ada gitu ya. Ini bahan bakar untuk motor mereka ya? Iya, betul. Tapi makan kan nggak bisa ditunda. Bayar SPP anak-anak nggak bisa ditunda gitu kan. Dari sana sih tergelitik. Apa yang bisa dilakuin ya
gitu. Lalu di 2018 saya dan tim kecil kami kasih nama kumpulan kami ini Azura Indonesia. Apa itu artinya Azura itu? Azura itu dari bahasa Latin azur, biru atau laut. Jadi Azura Indonesia adalah lautan Indonesia. Oke, gitu. Terus? Di 2018 kita bikin prototipenya. Kita mulai cari-cari, kita mulai brainstorm, mulai nge-sketch ini bisa apa enggak segala macam, sampai di 2019 akhirnya jadi nih prototyping yang kita paling confident. Kita lempar ke nelayan di Bali. Jangan dilempar, dikasih baik-baik lah. Iya, kita tawarkan ke salah satu nelayan di Bali. Untuk digunakan. Hasilnya? Ada feedback dari mereka, kita tampung, lalu kita improve, dan hasilnya di 2020 versi yang paling bagus gitu ya. Mereka happy dengan itu. Lalu akhirnya di 2020 pada saat pandemic hit, kita berkomitmen, oke deh ayo kita komersialkan, kita perkenalkan. Memproduksi. Iya. Saya sering diving, dan dari diving ini saya menemukan rasa cinta lagi ke diri saya. Lewat semua keindahannya. Warna-warnanya itu cantik banget Bang Andi. Dan semua living creature-nya, mereka bisa bersinergi, menguntungkan satu sama lain.